lebih baik, ambo lebih baik daripada adik, ambo lebih baik daripada bapak, sekolah macam lebih baik dibuang. Jadi kalau ada rasul-rasul itu bapak ibu minta ampun banyak-banyak. Kenapa? Karena ini membinasakan. Iblis betul-betul binasa. Kemudian yang kedua, kesombongan Fir'aun. Kecil Fir'aun, ini semua punya saya. Kalau ada ku ambo punya ku, tanah ku ambo punya ku, ruko tu ambo punya tu. Atunan disuri-suri tu ambo punya tu, oto tu ambo punya tu, Honda tu ambo punya tu. Hanya punya satu bapak ibu. Kalau ada yang mengatakan ambo punya, itu sombong. Nak rendah awak punya ada bapak ibu. Allah punya sadunya. Diri awak kau sedar awak punya tu. Nak ada awak punya cik Allah itu. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 51. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita, ada 3 kesombongan yang membinasakan. Banyak itu Bapak Ibu kesombongan yang membinasakan. Cuma dalam kesempatan ini ada 3 kesombongan yang membinasakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita mengkaji ini, Allah jauhi kita dari 3 kesombongan ini, sehingga hidup kita yang sebentar ini selamat dan juga selamat nanti di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kesombongan Bapak Ibu ya tidak hanya membuat seseorang jauh dari manusia lainnya, tapi yang paling berbahaya menjauh dari rahmat Allah. Itu yang paling berbahaya sekali dari kesombongan. Kalau kata Ustaz Das'ad Latif, Bapak Ibu ya, kesombongan itu tidak ada yang suka. Bahkan orang sombong pun tidak suka dengan orang sombong. Itulah Qurannya Bapak Ibu. Kesombongan yang pertama Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki karakter ini, aku lebih baik darinya. Itu kata-kata yang pertama. Aku lebih baik darinya. Qala ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Ini pernyataan siapa Bapak Ibu?
pernyataan yang terkenal dari iblis. Camkan tuh, kalau ada pula kita meniru-niru ini, aku lebih baik darinya, gitulah menumpang kata-kata iblis. Inilah yang dikatakan iblis ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Malaikat ikut sujud, iblis tidak. Kenapa? Karena qala ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Ingat Bapak ya, iblis membangkang perintah Allah karena merasa lebih tinggi derajatnya. Ia merasa ciptaan api lebih mulia dari tanah. Akibatnya apa? Diusir dari rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Jikalau orang tidak mendapatkan rahmat, dia tidak mendapatkan surga, Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan ada merasa lebih baik karena kayu, lebih baik karena pendidikan, lebih baik dari keturunan, ambo pantasnya duduk di situ, ambo ke status sosial tinggi, ambo lebih pantas dihormati, bako namo ambo tak disabui, bako ambo tak disalami. Jangan ada lagi Bapak Ibu. Karena siapapun yang merasa lebih baik dari orang lain, dia sudah mewakili iblis, dan itu adalah kesombongan. Ya, yang pertama apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik. Ambo lebih baik daripada adik, ambo lebih baik daripada bapak. Sekolah macam lebih baik, dibuang. Kalau ada rasul-rasul itu Bapak Ibu minta ampun banyak-banyak. Kenapa? Karena ini membinasakan. Iblis betul-betul binasa. Kemudian yang kedua, kesombongan Fir'aun. Fir'aun, ini semua punya saya. Kalau ada aku punya kok, tanah aku punya kok, ruko itu aku punya tuh. Atau nanti suri-suri itu aku punya tuh, otot itu aku punya tuh, Honda itu aku punya tuh. Hanya punya seru Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan ambo punya, itu sombong. Nak ada awak punya ada Bapak Ibu. Allah punya sadunya. Diri awak kau awak punya doa. Nak ada awak punya ci Allah itu. Ini Allah tambahkan dalam surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 51. Apa kata Fir'aun di sini? Wa nada Fir'aun, dan Fir'aun berseru, memproklamirkan fi qaumi, kepada kaumnya. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alaisa li, bukankah milikku mulku kerajaan Misra, Mesir, wa hazihil anhar, dan bukankah sungai-sungai ini tajri mengalir min tahdih di bawahku, afala yabsirun, apakah kamu tidak melihat? Ini Fir'aun, kamu punya seluruh lain, tidak nampak? Kalau ada seperti itu sombong Bapak Ibu, dan itu akan binasa. Fir'aun mengklaim bahwa kekuasaan dan fasilitas di negerinya adalah miliknya mutlak, dan ia menolak mengakui bahwa semua itu dari Allah. Akibatnya apa? Ditenggelamkan di Laut Merah bersama pasukannya. Mulai kini Bapak Ibu, jangan merasa rumah awak, jabatan awak, usaha awak, atau kendaraan awak itu milik kita, murni milik kita. Tapi ucapkanlah ini semua titipan dari Allah. Latih diri kita, anak kita, keluarga kita untuk menyatakan ini Allah punya seluruhnya. Hartoko Allah punya. Apa kata Allah tentang hartoko? Hartoko aku antu tahan. Kemudian apa kata Allah? Hartoko diinfakkan, hartoko disedekahkan. Jadi kalau ada orang datang meminta kawan, itu Allah yang gerakan hatinya untuk datang kawan. Agiasalah. Kalau diminta misalnya banyak, agi kau saparuh, misalnya agak seperempat atau seperlapan. Jangan pernah mengecewakan orang tu. Ambo lah payah mencari binti. Ambo minta saya kau binti ambo kok. Kalau ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu, itu kata-kata Fir'aun. Bahaya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya sukses karena ilmu saya. Ini kata siapa ini? Ini kata Korun. Jadi iblis apa? Iblis ana khairu minhu. Kemudian Fir'aun apa? Sadonya ambo punyo. Dan Korun, saya sukses karena ilmu saya. Qala innama utitu ala ilmi indi. Aku diberi harta kekuasaan ini karena ilmuku. Nah, jangan ada seperti ini. Jadi Korun merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya murni hasil kerja keras dan kecerdasannya, dan dia melupakan peran Allah. Apa akibatnya? Kan tiga tadi yang membinasakan, akibatnya apa? Ditenggelamkan ke bumi bersama seluruh hartanya. Nah, adanya punya oleh do dirinya pun hilang. Bahkan Korun tu Bapak Ibu ketika jalan kan beriangan konvoinya, touringnya, jadi orang nikmat Allah Korun gua. Kok bisa wong ada Korun gua paralan nikmatnya itu? Kecil seseorang, ada orang soleh mengecewakan. Oh, enggak sasik Fir'aun tu mas. Rupanya beberapa hari setelah itu Fir'aun jo hartonan banyak tu ditenggelamkan oleh Allah. Nah, orang nama ngecek tadi itu untung awak tidak model Korun. Di Bapak Ibu, itu yang penting kata-kata terakhir itu, untung awak tidak model Korun. Maka jangan pernah ada kita mengatakan ini karena kerja keras saya. Jangan ada karena itu Bapak Ibu. Iko mudah bisa doalanya kok ambu yuk pada bangun pagi, ambu yuk pada rajin, orang pamali selalu ambu rajin, ambu hebat, ambu. Nah, itu Korun tu Bapak Ibu. Karena bagi Allah yang mudahkan ambu bangun pagi itu Allah. Kadewa rami itu Allah yang menggerakkan hati orang untuk ke kadewa Bapak Ibu. Maka orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu dia sandiang ke Allah sakayo apapun nyonya nak sombong Bapak Ibu. Malah takuinya, jangan beko kayu amboko, tapi beko kayu nanti di surga. Seperti sahabat Nabi yang kayu rayu itu Bapak Ibu. Ketika dia mendengar orang-orang kaya itu 50 tahun, 50.000 tahun menanti giliran untuk dihisab, untuk dihitung hartanya. Orang kaya, orang miskin dulu. Nah, ketakutannya Bapak Ibu. Maka bukan dia bangga dengan kekayaannya, malah takut, malah khawatir. Jadi kita ingatkan diri kita dan anak-anak kita bahwa gelar kita, jabatan kita bukan hanya hasil usaha kita, tapi karena izin Allah. Tidak ada karena karya banyak orang kerja karya, tidak sama-sama kerja karya itu tidak sama hasilnya. Apa? Karena memang Allah yang memberikan. Di pelajaran yang penting mana Bapak Ibu ya, yang selalu kita ingat dalam hati kita, sombong ini di dunia orang tidak suka dengan orang sombong. Dan di akhirat Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Bisa ketik sih tidak boleh sombong Bapak Ibu. Tiba ada orang tua solat, lah membantu orang seluruhnya lah zakat lah haji. Tu ada sombong saketik sih memanggakan diri. Masuk neraka ulunnya, iyo. Bahas poin nak usah kau tobat. Aku tidak sebentar waktu tobat Bapak Ibu. Awak salat subuh kini itu kan. Awak tobat Rabbana zalamna anfusana. Beko menjelang zuhur beko harus bangga loh. Ambola bawa tu kawanku honda ya baru. Ambola bawa honda juga sepeda ya baru. Ambo bersepeda jalan kaki ya baru. Tu sombong tu Bapak Ibu. Astagfirullahalazim. Itu gurunya sering-sering waktu tobat Bapak Ibu, karena Allah melalui Rasulullah, siapa yang sombong tidak masuk surganya doh. Nah, ketika awak sombong minta ampun capek. Ini Bapak Ibu ada refleksi diri Bapak Ibu ya. Kajian tadi itu dia ada 3 kalimat sombong yang menghancurkan. Ini bisa muncul tanpa kita sadari Bapak Ibu. Yang pertama apa? Saya lebih baik dari dia. Jangan ada kata-kata itu lagi. Ikwa hawa asuk ambo pada rumah model ikwa de karena ambo nak de karena suami ambo lo. Suami mengecele ku ambo maka de karena ambo nak de karena istri ambo lo. Kemudian yang kedua, ini semua punya saya. Ambo punya ndak. Kemudian yang berikutnya, saya sukses karena saya pintar. Jangan ada.
Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu tidak hanya ucapan tapi penyakit dalam hati. Kalau ada yang mengatakan seperti ini termasuk penyakit hati Bapak Ibu. Nah, maka kita lawan. Cara lawannya tawadu, rendah hati Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa? Bersyukur kepada Allah. Arasuan ikut seluruhnya karena Allah. Karena mudah bagi Allah Bapak Ibu, orang terkaya di dunia sebentar bagi Allah menjadikan dia termiskin di dunia. Banyak kejadian di Bapak Ibu, kota Baka gudangnya misalnya kan nilai gudangnya 200 miliar misalnya kan, satu utangnya 300 miliar misalnya. Tabaka utangnya apa gudangnya habis sekali utang tinggalin. Kemudian mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Rasuan betul Bapak Ibu. Sakayu apapun awak lemah di mata Allah. Sajadi apapun awak lemah di mata Allah. Alaikulah wa aja. Insya Allah kesombongan itu jauh dari Allah. Itulah Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan kita benar-benar terhindar dari pernyataan apa? Saya lebih baik dari dia. Ini semua punya saya sukses karena saya pintar. Jangan ada lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.